Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi. Insyaallah kita pada hari ini membahas tentang urutan ayat dan surah di dalam Al-Quran. Kalau dilihat di bukunya ini halaman 212 di buku terjemahan Manna Al-Qatta. Judul bukunya adalah Mabahith fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Syekh Al-Manna Al-Qatta. Urutan ayat dan surah di dalam Quran. Jadi urutan-urutan ayat serta surat yang dalam Quran itu sifatnya bagaimana? Pertama ada 3 pendapat. Jadi urutan ayat-ayat dalam Al-Quran. Jadi ayat itu ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 itu urutannya siapa yang bikin? Yang pertama sifatnya pendapatnya tauqifi. Itu ketetapan Allah. Misalnya nih surah Al-Baqarah kan ayatnya ada 7 tuh. Pertama Alhamdulillahirrahmanirrahim, yang kedua Ar-Rahmanir-Rahim, yang ketiga Maliki Yaumiddin, yang keempat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ayat-ayat itu siapa? Itu dari Allah. Gak boleh ayat kedua jadi ayat pertama, ayat ketiga jadi ayat pertama gak boleh. Misalnya Maliki Yaumiddin dulu baru Ar-Rahmanir-Rahim. Gak bisa. Jadi Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi ayat-ayat itu atas perintah Allah kepada langit dunia, kemudian langit dunia memerintahkan kepada Jibril, Jibril memerintahkan kepada Muhammad. Begini cara urutan ayatnya bacaannya. Sebab ayat itu kalau diputar, ini maknanya jadi beda nanti. Jadi ayatnya itu sudah urusan Allah. Itu makna pendapat yang paling kuat ya. Sifatnya tauqifi, ketetapan dari Allah. Ayat-ayat itu ketetapan dari Allah. Jadi bukan keinginan Nabi Muhammad. Tapi ini pendapat yang terkuat ya. Pendapat yang dua ini pendapat lemahnya. Yang kedua, ijtihad atau pendapat sahabat. Ini pendapat sahabat aja ini. Pendapat ini tidak ada dalilnya. Dia ada contoh-contohnya begini gitu kan. Dia melihat ada mushaf yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain itu menulis Al-Qur'an tidak melalui dari Al-Fatihah dulu, tapi Al-Alaq dulu yang mereka tulis. Nah, itu kan dijawab di sini. Pendapat kedua dan pendapat ketiga terbantahkan. Pendapat ketiga sebagian tauqifi, sebagian ijtihadi. Itu terbantahkan. Kenapa? Karena sebelum Al-Quran itu ditulis pada masa Abu Bakar, para sahabat itu berpedoman pada tulisan mereka pribadi. Nah, pribadi setelah tulis mereka setelah Al-Quran ditulis oleh pada masa Abu Bakar, mereka tinggalkan tulisan mereka mengacu urutan surah dan ayat itu melalui tulisan yang ditulis pada masa Abu Bakar Siddiq. Sebenarnya mereka mengacu kepada kenapa kok ada yang di tulisan mereka itu Al-Alaq dulu. Mereka berdasarkan turunnya aja. Al-Alaq turun ya mereka tulis gitu. Habis Al-Alaq misalnya surah Al-Mudaththir, mereka tulis Mudaththir yang kedua. Padahal kan Al-Quran itu dikatakan ini Al-Alaqnya nanti di surah yang ke 100 sekian gitu. Sementara Al-Mudaththir nanti ke 90 sekian gitu. Surah yang pertama itu Al-Fatihah gitu. Itu urutannya. Karena setiap tahun itu Jibril selalu mengecek ulang hafalan Nabi Muhammad secara urutan. Coba baca dari Al-Fatihah Muhammad, baca tentu mungkin ada di tengah-tengah sebagian anafal kosong. Ini lanjut aja dulu. Ke mana? Ke Taubah dulu. Ya gitu hafalannya. Nanti kalau ketika Nabi Muhammad sudah selesai semuanya wahyu, baru diurutkan dari awal sampai akhir. Begitu Quran itu diurutkan. Tapi kan secara turun kan diacak turunnya. Surah Al-Alaq dulu, habis itu surah Mudaththir, habis itu surah Muzammil gitu kan. Turunnya memang secara acak gitu. Tapi nanti setelah selesai semua diurutkan dari awal sampai akhir. Gitu. Gitu kan? Itu pendapat kedua, ijtihadi atau pendapat sahabat. Itu bukan pendapat, mereka itu menyusun sesuai dengan waktu turunnya. Tapi setelah Abu Bakar menulis pada masa Abu Bakar, Al-Quran itu dituliskan, maka Quran itu sesuai dengan hafalan para sahabat itu urut dari awal sampai akhir. Karena juga Rasulullah SAW kalau baca Quran itu menjelaskan kepada sahabat atau dalam sholat itu urut. Dia baca misalnya surah Al-Lail, setelah surah Al-Lail baru surah Asy-Syams dulu, baru surah Al-Lail. Setelah Asy-Syams kan 90, 50, Al-Lail 91 gitu kan. Ad-Duha 92.
Alam Nasrah 94 gitu. Ini urutan begitu, baca gitu. Jadi enggak anas dulu baru naik ke atas, enggak. Makanya ulama itu mengatakan makruh hukumnya membaca Quran dari belakang ke depan. Yang harusnya itu adalah dari depan ke belakang. Gitu, supaya tidak bolak-balik. Nah, gitu ya. Jadi pendapat yang terkuat adalah urutan ayat dalam Al-Quran itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada keinginan Nabi Muhammad. Karena nanti takut beda maknanya. Kalau urutan ayatnya, urutan ayat dalam Quran bersifat tauqifi, mengacu pada dalil Rasulullah SAW mengatakan begini. Azhar Kasih dalam Burhan menjelaskan dan Abu Ja'far bin Zubair dalam Munasabat mengatakan munasabah itu urutan surah dan ayat, urutan ayat-ayat dan surah-surah nih, kedua-duanya ayat dan surah. Surahnya Al-Fatihah dulu, baru Al-Baqarah, Al-Imran, berdasarkan pada petunjuk dan perintah Nabi Muhammad, kata kasih, tanpa adanya perbedaan pendapat di antara kaum muslimin berkaitan dengan itu. Tidak ada perbedaan sahabat ketika udah ditusun pada masa Abu Bakar itu. Mereka nggak ada berbeda, mereka biasa aja. Karena mereka tahu urutannya begitu. Ya, itu menurut Al-Zarkashi dalam buku Burhan dan Abu Ja'far dalam bukunya Munasabah ayat itu. Ya. Terus Jibril menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW dan beritahukan kepada beliau letak surah yang di mana atau letak ayat di ayat yang mana diturunkan sebelum. Jadi ini suratnya taruhnya setelah ini ya Muhammad ya, taruh ini setelah ini ayat ini taruhnya setelah ayat ini gitu. Terus jelaskan begitu ke Nabi Muhammad SAW. Nah begitu ya, jadi bukan keinginan Nabi, karena nanti kalau beda-beda suratnya mana duluan mana kemudian nanti beda makna. Jadi harus sesuai dengan Nabi Muhammad. Urutan ayat. Utsman meskipun hukum ayat ada yang sudah dihapus, dia tetap tidak mengubah. Jadi kan ada ayat nasakh mansukh dalam Quran itu, ada beberapa ayat nasakh mansukh ya dalam Al-Quran, tapi Utsman tidak menghapus karena sudah masih dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dan itu dibaca pula oleh Zaid bin Sabit dan orang-orang itu. Jadi gunanya nasakh mansukh itu adalah nanti kita akan belajar, disitulah letaknya kasih sayang Tuhan. Dibuatnya amalan yang susah dulu, habis itu dimudahkan. Tapi ada juga sih ayat yang dihapus gitu. Ada juga yang dihapus tentang ayat apa ya sebagian ya, tapi ada juga yang tidak dihapus ya tentang itu warisan itu dulu ketika awal Islam, kaum muslimin itu saudara se-Islam itu bisa saling mewarisi sampai perang Badar, sampai turun ayat tentang yang wasiat warisan itu yusikumullah. Baru setelah itu tidak boleh berwaris ke kawan atau teman yang dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad, harus kepada ahli waris. Itu kan ayatnya masih ada itu. Tapi setelah itu diganti sama ayat yang tentang waris yang harus diamalkan. Tapi Utsman tidak merubah ayat itu. Tetap aja ayat itu ditulis gitu. Yang sudah dihapus itu. Karena memang jadi urutan Quran. Juga berkata kepada Utsman, ada ayat yang sudah dihapus dengan ayat lain. Kenapa engkau masih menulisnya? Kata Ibnu Zubair. Maka kata Utsman, aku tidak mengubah sedikit pun dari tempatnya. Ini enggak dirubah. Beliau menyebutkan tentang bacaan Rasulullah untuk sejumlah surah dengan urutan ayat-ayatnya dalam sholat atau dalam khutbah Jumat. Jadi banyak riwayat nih, ini urutan sholat. Dia ada hadis-hadis tentang urutan ayat itu. Terus Jibril membacakan Al-Quran kepada Rasulullah setahun sekali di bulan Ramadan. Ini untuk secara kolektifnya ya. Tentu di luar Ramadan sering juga kan dicek-cek hafalan Nabi Muhammad. Tapi di dalam Ramadan itu intens gitu ya, sebulan penuh dengan Al-Quran. Di tahun terakhir kehidupan beliau, Jibril membacakan Al-Quran kepada beliau sebanyak 2 kali malah. Bacaan tersebut sesuai dengan urutan yang diketahui saat ini. Itu dalilnya. Bahwa Al-Quran itu urutannya dari Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad urutannya sama. Yang ada di Lauh Mahfuz, yang ada di Arsy Allah itu Al-Qurannya sama dengan yang tersusun itu. Menurut pendapat yang kuat, urutan surah-surah Al-Quran itu bersifat tauqifi, jadi ketetapan dari Allah SWT. Al-Karmani menyatakan di dalam Al-Burhan, urutan surah-surah sedemikian dirupa
sama seperti urutan yang ada di sisi Allah di Lauh Mahfuz. Sesuai dengan urutan inilah Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah terkumpul setiap tahun. Selanjutnya, pada tahun wafatnya, beliau Jibril membacakan Al-Quran kepada beliau sebanyak 2 kali. Untuk ngecek, memastikan. Surah-surah Al-Quran itu terbagi. Kita belajar berikutnya adalah surah-surah Al-Quran. Surah-surah Al-Quran itu terbagi menjadi 4 ya. Bentuk-bentuk surah dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 4. Yang pertama disebut dengan surah At-Tiwal. Apa surah At-Tiwal itu? Surah yang panjang-panjang, biasanya lebih dari 150 ayat. 150 ayat. Surahnya apa aja itu yang 150 ayat? Al-Baqarah 2,5 juz ya. Hampir 3 juz ya. 286 ayat. Karena kan 100 ayat itu bisa jadi 1 juz ya. 2,5 juz Tiwal. Al-Imran 1,5 juz, ayatnya 200. Kemudian An-Nisa 176 ayat. Berapa juz? 1 juz lebih ini. Kemudian Al-Maidah 120 ayat, 1 juz juga. Al-An'am 165 ayat, 1 juz lebih juga. Al-A'raf 206 ayat. Asy-Syu'ara 227 ayat. Jadi inilah disebut ayat-ayat tiwal, ayat-ayat panjang. Panjang ayat-ayatnya. Terus yang kedua adalah mi'in. Mi'in itu surah-surah yang jumlah ayatnya 100 lebih atau mendekat 100. 100 lebih aja lah. Ayatnya 100 lebih, 100 tapi lebih sedikit gitu. Ya, suratnya berapa itu? Selain dari inilah yang surah. Cari aja dalam Al-Quran ya. Yang 100 lebih itu misalnya surah apa ya? Al-Anfal 100 lebih itu ya. Itulah. Kemudian yang berikutnya adalah Mathani, sering diulang-ulang ya. Surah yang jumlah ayatnya berada di bawah tingkatan mi'in, di bawah tingkatan mi'in, sering diulang-ulang gitu. Kemudian yang keempat mufassal, ayat terpisah-pisah ya, surah-surah pendek itu. Mufassal namanya, golongan surah-surah yang dimulai dari Qaf, apa tuh An-Naba, Al-Tabarak, ke bawah itu dari juz 28 ke bawah itu ya. Itu namanya surah mufassal, surat yang terpisah-pisah nih. Terpisah-pisah, terlalu banyak ayatnya. Al-Hujurat. Ada yang mengatakan dari Al-Hujurat mulai. Mengatakan dari Qaf mulai, ya kan? Nah, itulah Masani juga disebut masalah ulang-ulang. Surah Masani diulang-ulang ya seperti Al-Fatihah itu masuk dalam Masani. Tapi kurang dari 100. Ini mufassal. Ini modelnya. Tiwal, mi'in, kemudian Masani dan mufassal. Kalau gitu istilahnya. Baik, lanjut. Ayat yang Quran. Jumlah ayat-ayat dalam Quran itu ada 6.200. Ini yang jarang dihafal ya. Nah, dia mengatakan 6.232 ya. Dia mengatakan 6.666. Kenapa kok berbeda ulama tentang ayat-ayat itu? Karena kan beberapa jeda itu kan kalau dulu kan jeda-jeda itu kan belum dikatakan Nabi itu ya pertama, yang kedua, yang ketiga enggak gitu kan. Jeda itu tuh itu yang membuat ayat-ayat nomor-nomor tuh ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu kan ulama gitu kan. Ulama yang buat itu. Nah, dulu beda-beda itu orang meletakkan nomor-nomor itu. Makanya jadi 6.200, ada 6.666 gitu kan, beda-beda. Kalau sekarang tentu gampang aja ya. Enggak dilihat itu dijumlahkan. Al-Imran berapa ayat, Al-Maidah berapa ayat, Tapi untuk cakrawala kita berpikir dulu bahwa nomor-nomor ayat itu belum ada dulu. Itu adanya setelah Utsman bin Affan pada masa Ali bin Abi Thalib membuat nomor, mengasih titik huruf gitu ya. Terus mengasih harokat. Nah, itu tuh kapan itu? Ya ketika pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang terkenal itu adalah Abul Aswad ad-Duali. Jumlah ayatnya ada sekian, ada yang mengatakan kita pakai ini aja, tapi ada juga 600, terserah kalian lah, 6.666. Ayat yang paling panjang adalah tentang ayat utang piutang ya, surah Al-Baqarah ayat 282. Ya kan, ya lazina manu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, itu satu halaman ya sendiri ya.
Surah yang paling panjang adalah surah Al-Baqarah yang hampir 3 juz atau 2 juz setengah. Itu dihafal aja itu rasam usmani. Kita belajar tentang rasam usmani atau Al-Quran yang ditulis sesuai dengan tulisan Utsman. Maka disebut tulisan Utsman, itu disebut dengan rasam usmani, yang tulisan pada masa Utsman bin Affan. Para ulama menyebut metode penulisan yang dilakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan dengan istilah rasam usmani untuk mushaf itu harus kita tulis begitu. Kenapa? Karena ada satu ayat contohnya begini. Bisa kita tuliskan ya. Nanti kalian lihat bukunya halaman berapa ya? Halaman 221. Itu ayatnya begini. Wassama abanainaha wa aidim min wa inna lamusiun wassama abanainaha biaidim wa inna lamusiun. Dan langit itu kami bangun dengan tangan kami. Kata aidin di situ. Aidin itu kan satu ya, ayat alif, ya dan da gitu kan, aidin tangan gitu kan. Tapi di rasam usmani itu ditulis ya-nya 2. Alif, ya, ya. Ya alifnya baris atas, ya-nya sukun, ya yang kedua sukun lagi. Din, ada din. Din itu. Jadi ya-nya 2, ya-nya 2 kali sukun, ya sama ya. Harusnya kan bi aidin aja. Tapi terus bi aidin. Tapi bacanya bi aidin aja ya. Tapi untuk apa ditulis sama Utsman kok iya-nya 2? Kalau tata bahasa Arabnya aidin 1 ya-nya gitu. Tapi ternyata maknanya sangat luar biasa. Allah menginginkan begitu ditulis 2 itu. Karena menurut Nabi Muhammad juga begitu. Kenapa 2 itu? Untuk menandakan bahwa Allah, nah itu maknanya. Ya 2 itu untuk menandakan bahwa Allah itu mengagungkan kekuatan Allah. Jadi untuk menunjukkan bahwa keagungan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk membangun langit. Hebat kan langit itu dibangun itu tanpa ada tiang, tanpa ada dinding atau segala macam. Tapi ada benda-benda langit itu ada ya. Pakai hampa udara, mereka tetap aja di situ berputar oleh orbitnya. Kan hebat pembangunan begitu. Mana ada orang membuat sekarang benda belayang-layang gitu. Tapi Allah bisa kan, nah, untuk menunjukkan dengan sangat hebatnya Allah tuh ianya 2 bi aidin. Begitu hebatnya. Utsman nulisnya bi aidin. Kan kalau Utsman di orang Arab kan tinggal dihilangkan aja ianya tuh bi aidin. Tapi Utsman mengatakan tidak akan kurubah. Karena begitu kata Allah ya begitu. Bi aidin. Nah, ternyata maknanya adalah mengagungkan kehebatan Allah menciptakan. Menurut pendapat yang rajih, wajib hukumnya menulis Al-Quran dengan tulisan Utsman. Seperti yang lazim kita kenal atau kita lihat sekarang di Al-Quran yang ada ya. Itulah model tulisan yang diwarisi umat Islam secara turun-temurun sejak masa Utsman bin Affan. Jadi jangan robah-robah lagi tulisannya itu. Sesuai Quran itu sesuai tulisannya dengan tulisan Utsman. Gaya nulisnya boleh dengan sulus, boleh dengan rik'ah, boleh dengan ini, tapi huruf-hurufnya itu tetap harus seperti itu. Karena tidak membolehkan Al-Quran itu dirubah-rubah. Menjaga tulisan ini menjamin dapat menjaga Al-Quran dari perubahan dan pergantian pada huruf-hurufnya. Jadi harus jaga begitu, nggak boleh. Ada dulu istilahnya dulu di sini jalan 200 contohnya lagi gitu. Dulu berbeda pendapat antara para sahabat itu dengan Zaid. Zaid menulisnya kata tabut, itu tentang Musa kan, tentang Nabi Daud gitu. Tikumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Kata tabut kan pakai ta, alif dulu. Alif, lam, ta, alif lagi panjang ta. Bu, ba, waw, tabut. Tabut. Kata Zaid, yang betul bahasa Arabnya adalah tabuhu. Ta, alif, lam, ta, tanya alif lagi, panjang ta, ba, bu, waw, sukun, kemudian hu, tabuh. Itu bahasa Arabnya tabuh.
Tapi kata sahabat lain bukan, itu tabut. Al-Quran Rasulullah menyebutnya tabut, tulisan para sahabat juga tabut. Didatangkan kepada Utsman. Utsman gimana nih, ditulis tabut atau tabu? Yang betul kosakata bahasa Arabnya tabu. Apa kata Utsman? Tidak, bahasa itu adalah milik orang Quraisy, maka tabut tulis. Karena begitu aku mendengar dari Rasulullah SAW, dan tulisan-tulisan sahabat juga yang banyak kata tabut. Nah, begitulah mereka. Sampai satu huruf pun ta sama ha-nya menjadi perdebatan mereka. Tapi akhirnya dengan saksi yang banyak tabut. Dah, penyempurnaan rasam. Jadi penyempurnaan rasam. Ini Utsman kan tidak ditulis, tapi itu tanpa harokat, tanpa titik, tanpa harokat, tanpa wakaf ya. Terus tanpa apa lagi? Tanpa itulah polos begitu aja. Orang Arab dulu ngerti aja baca tuh, antara ba sama ta tahu aja dia, walaupun dulu nggak ada titik. Sekarang setelah itu banyak orang yang salah-salah baca, akhirnya disempurnakan. Jadi menyempurnakan namanya. Boleh menyempurnakan, yang boleh nanti baca. Mushaf Umani pada mulanya tidak menggunakan titik, tidak ada titik, ataupun harakat, tidak ada harakat, karena mengandalkan tabiat Arab yang benar, yang tidak memerlukan harakat atau titik. Ini mereka nggak perlu bata, sa itu nggak perlu bertitik, mereka paham aja, karena itu bahasa mereka. Lanjut, saya juga pernah tuh diberikan tantangan di WA, baca ini nggak ada titiknya, bisa aja baca. Apa sebab? Karena kita belajar bahasa Arab, ngertilah kemana arahnya itu. Apalagi itu pernah kita dengar atau pernah kita hafal, gampang. Namun ketika bahasa Arab mulai mengalami kerusakan karena terjadi banyaknya percampuran antara antar bangsa, Islam sudah masuk ke Persia, Romawi, sama Afrika, kan susah jadinya. Para pemimpin merasa perlu menyempurnakan tulisan mushaf itu agar harakatnya betul, titiknya betul, tanda bacanya juga betul untuk membantu bacaan orang-orang yang sudah masuk Islam dari orang Persia, Romawi, atau Asia atau Afrika ya. Akhirnya dibuatlah titik. Siapa yang mau buat titik? Abul Aswad Ad-Duwali yang pertama meletakkan titik. Dan sempurna pembuatan titik itu pada masa Ali bin Abi Thalib. Padahal sebenarnya dia sudah memulai dari semenjak akhir-akhir jabatan Utsman bin Affan. Dan harokat pada masa Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya sudah mulai titik itu dibuat pada masa Utsman, tapi sempurnanya pada masa Ali bin Abi Thalib. Ibnu Mas'ud berkata, apa kata Ibnu Mas'ud? Murnikanlah Al-Quran dan janganlah campurkan apapun padanya. Tidak boleh mencampurkan. Tapi memurnikan itu dengan apa? Ibnu Sirin mengatakan, Imam An-Nawawi berkata, Ibnu Sirin tidak mengapa tanda titik pada mushaf memberi harokat agar menjaga Al-Quran supaya tidak keliru dalam membacanya. Supaya ini bukan supaya tidak keliru dalam membacanya. Ini apa kata Imam Ibnu Sirin dan Imam Nawawi? Untuk menyempurnakan. Nah, bertahap barulah titik dibuat, harokat dibuat, dicantumkan pula nama-nama surat. Nama surat di atas itu nama surat apa? Tanda wakaf dibuat. Dan memberi nomor ayat setiap kali berhenti, ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Jadi sempurnalah Al-Quran itu seperti yang kita lihat sekarang. Titik sudah ada, harokat sudah ada, semuanya sudah ada kan? Tinggal baca, tanda wakaf sudah ada, biar tidak salah-salah berhenti. Kan ada mim. Ini coba lihat tanda-tanda wakaf gimana bentuknya. Ini pelajaran tambahan. Jeda. Jeda itu adalah kalam yang terpisah dari kalam setelahnya. Ini ayat yang terpisah dengan ayat setelah itu namanya jeda. Yang bisa jadi itu adalah ujung ayat atau bukan. Jadi supaya tidak, misalnya adalah ayat-ayat itu yang nggak boleh dilanjutkan atau nggak boleh. Jeda letaknya di akhir bagian di kitab, biasanya di ayat itu. Ujung ayat bagian akhir yang setelah itu diberi tanda jeda antara ayat dengan ayat. Jeda. Para ulama berkata setiap ujung ayat adalah jeda dan tidak setiap jeda adalah ujung. Dan yang capek kan jauh kayak panjang itu jeda ada, tapi belum tentu itu ujung ayat. Tapi ujung ayat pasti itu jeda. Setelah oleh sebab itu ujung setiap ayat memisahkan ayat tersebut dengan ayat yang berikutnya. Bentuk seperti ini dalam perkataan Indonesia disebut sajak, dengan bentuk yang lazim dikenal dengan ilmu badi.
saja. Ini contohnya. Yang harus dihafal ini mim sama lam aja. Mim harus berhenti, lam jangan berhenti. Itu aja. Yang ini boleh berhenti, boleh tidak, boleh lanjut, boleh tidak, boleh berhenti, tidak, kayak gitu aja. Atau perlu ditanda juga saktah. Ini mungkin perlu juga nih. Saktah ya, tempat wakafnya Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh ya contohnya? Kalabal rona, kayak gitu bacanya, bukan kalabal rona, nggak boleh. Kalabal rona, nah kayak gitu, itu namanya saktah. Ini mungkin perlu. Tapi untuk wakaf ini dua nih aja yang perlu dihafal nih. Mim sama lam. Mim harus berhenti, lam jangan berhenti. Boleh berhenti dan boleh, kalau jim itu tanda jim ditulis sama ulama itu boleh berhenti, boleh juga terus. Kalau shad lam boleh berhenti, namun meneruskan itu lebih utama. Gitu ya. Kalau toh boleh berhenti dan boleh juga terus, tapi lebih utama berhenti. Qaf itu anjuran untuk berhenti. Zai itu tanda berhenti, meneruskan bacaan lebih utama. Shad tanpa berhenti, meneruskan bacaan lebih utama. Kalau sama ya shad dan mazim. Qaf boleh berhenti tapi diteruskan lebih utama. Ini yang penting ini aja nih, harus berhenti, karena kalau nggak berhenti maknanya beda nih. Lam ini dilarang berhenti, harus terus. Jeda dalam Quran dibagi menjadi jeda mutamatsilah. Mutamatsilah. Jeda yang memiliki kesamaan satu sama lain. Jadi harus terus tuh. Jeda mutaqarribah fil huruf. Jeda yang huruf-hurufnya hampir sama. Nanti contoh-contohnya ada nanti pelajarannya. Jeda mutawazi, jeda timbangan. Ada aja nih, jeda mutawazin. Nanti bisa kita pelajari nanti aja. Ya. Punya Quran 7 dialek. Nah, ini pelajaran sedikit tapi nanti ada pelajaran yang ininya ya, yang detailnya sedikit aja dulu. Bangsa Arab memiliki banyak ragam dialek. Dialek itu gaya bahasa ya, gaya model pengucapan pengucapan huruf ya, yang muncul dari tabiat fitrah mereka dalam nada atau suara atau huruf yang menjadi bagian bahasan dan perbandingan dalam kesastraan. Nah, di antara seluruh bangsa-bangsa Arab, suku Quraisy berada di urutan terdepan dalam masalah dialeknya. Sehingga Al-Quran turun dengan dialek bahasa Quraisy, ya kan, kepada Rasulullah dengan bahasa yang berasal dari Quraisy untuk menyatukan seluruh bangsa-bangsa, karena mereka kan pada haji ya ngerti lah bahasa Arab gitu ya. Juga sebagai realisasi kemujizatan Al-Quran, manakala mereka tidak berdaya untuk membuat kata-kata seperti Al-Quran itu meski hanya satu atau satu. Tapi ketika turun dalam bahasa Quraisy awalnya kepada Nabi Muhammad, terus Nabi Muhammad minta kepada Jibril, Jibril ajarkan aku dengan dialek bahasa Yaman. Diajarkan turun Quran dengan dialek bahasa Yaman. Diajarkan juga kepada Jibril. Tambahkan lagi ya, ini nanti orang Yaman nanti kesulitan karena biasa dia dialeknya aneh-aneh katanya kan. Ya udah gitu. Diajarkan sama Jibril dengan dialek bahasa Yaman. Ajarkan aku dengan dialek bahasa Huzail. Orang Huzail juga suka. Huzail itu yang dekat daerah-daerah Bahrain itu. Ya kan, sama pokoknya daerah-daerah yang Jazirah Arab itu masuk tuh. Tapi dulu namanya bukan negara ya, namanya dulu suku-suku, ada suku Huzail, Bani Salam. Nanti ini kita belajar nih suku-sukunya, nama-nama sukunya dekatan. Ada ini dulu. Ia berkata, ini dulu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada awalnya Jibril membacakan Al-Quran kepadaku dengan satu huruf atau dengan satu dialek bahasa Quraisy saja. Maka aku kembali kepadanya untuk meminta agar tambahkan. Aku terus meminta ditambahkan dialek bahasa kepadanya sehingga ia menambahiku 7 huruf atau 7 dialek bahasa. Disebut 7 huruf namanya. Disukari. Ini dialeknya dari bahasa ini aja lihat. Dialek orang Quraisy, dialek orang Huzail, dialek orang Thaqif. Yang Thaqif itu nama-nama daerah. Ada Hawazin atau Hawazan, dari suku Kinana, yaitu dari suku Tamim, dari suku Yaman. Jadi kan 7 negara ini, 7 dialek ini kan hampir 7 negara nanti jadi ini. Quraisy itu Arab Saudi nanti, Yaman itu Yaman itu. Tamim itu mungkin Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain gitu kan. Mungkin bahasa-bahasa mereka itu karena kan disebut Jazirah Arab. Kampungnya orang Arab. Kampung orang Arab yang 7 negara itu. Arab Saudi, Yaman bawah, Oman di atas, ini Emirat Arab di atas lagi,
Kuwait, Qatar, Bahrain gitu kan. Nah, itu bahasa mereka itu dulu enggak negara namanya, daerah-daerah atau suku-suku. Inilah dialek-dialek Al-Qur'an yang diturunkan sesuai dengan daerah. Akhir ini dihafal ya ini. Hafal ya. Ini kalian tahu dia. Terus kemudian yang terakhir, hikmah turunnya Al-Quran dengan 7 huruf itu atau 7 dialek itu adalah agar mudah dibaca dan dihafal oleh kaum bumi. Kan mereka itu rata-rata orang-orang kampung. Jadi dengan dialek mereka susah mereka merubah ke dialek Quraisy kan, dialek mereka aja lah apa-apa. Kemujizatan Al-Quran bagi fitrah bangsa Arab. Al-Quran itu walaupun turun dengan bahasa Quraisy tapi bisa dibaca dengan menurut dialek bahasa. Penjelasan Al-Quran dari segi makna dan hukumnya. Makna dan hukumnya sama. Dah, gitu ya pelajaran kita pada hari ini tentang ini. Mungkin nanti kita ada tanya jawab. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.